Jumpa lagi saudara. Sekarang kita akan menengok kehidupan Mbak Yeni Rahmawati atau lebih terkenal dengan nama Bu Yen. Bu Yen ini dalam karir keartisannya dibilang cukup bagus, walaupun tidak seberapa gemerlap, akan tetapi cukup lumayan mentereng untuk ukuran komedian wanita. Akan tetapi kehidupan asmara Yeni Rahmawati ini, atau biasa disebut lebih terkenal dengan sebutan Bu Yen, ini tidak semulus, tidak sebagus dalam karir dunia keartisannya. Ini Bu Yen dalam sekarang ini sudah berusia sekitar 39 tahun atau nyaris sudah mau memasuki 40 tahun. Bu Yen dalam kehidupannya bisa jadi sedikit agak jauh dari kehidupan romantisme asmara. Dalam usia yang sudah memasuki 38 tahun kemarin itu, Bu Yen baru menemukan tambatan hatinya, seorang laki-laki yang berasal dari Yogyakarta itu kononnya, bernama Ruli Anggi Akbar. Itu seorang, dalam infonya, Ruli ini adalah alumni dari perguruan tinggi di UGM, adalah S3 atau dokter atau PhD mungkin itu. Jadi seorang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai usaha bisnis di traveling, dan ada lagi mungkin yang dilakukan si Ruli ini. Nah, kita pun tidak tahu, saya pun terkadang melihat infotainment itu bagaimana awal mulanya Bu Yen bisa mengenal dengan Ruli ini, lewat jalur apa, lewat pertemanan, lewat dari teman, atau dari media sosial, atau mak comblang, atau apa, itu belum tersiar kabar mengenai hal itu. Akan tetapi tiba-tiba tanggal 15 November tahun 2025 kemarin, ini masih baru, ini sekitar 2-3 bulan ini, Bu Yen tiba-tiba melangsungkan pernikahannya dengan Ruli Anggi Akbar yang dari Yogyakarta ini. Di acara pernikahannya cukup meriah karena Bu Yen sangat supel, humoris, dan humble, sehingga banyak teman-teman yang ikut mangayubyagyo atau mendukung atau menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Yeni Rahmawati atau Bu Yen ini. Mereka adalah orang-orang terdekatnya, walaupun tidak semewah artis yang lain, tapi cukup lumayan heboh karena yang datang adalah teman-teman artis dan komedian pertelevisian. Di momen itu Bu Yen cukup terlihat sangat bahagia, terlihat sangat cantik, walaupun secara biasanya Bu Yen mungkin biasa-biasa saja dalam kondisi wajahnya, tapi ketika didandani jadi pengantin, Bu Yen terlihat sangat cantik sekali. Nah, begitu juga dengan Ruli. Dari face to face-nya itu mungkin imbang lah, atau mungkin Ruli itu ada kelebihan sedikit, tapi dari segi perawakannya mungkin seimbang karena sama-sama sedikit agak gempal itu. Nah, dari sini Bu Yen nampak bahagia sekali karena mempunyai tambatan hati menemukan suami yang menurut Bu Yen adalah sangat dihargai, bisa dibanggakan, dan patut untuk dijadikan imamnya. Kita kalau melihat karakter atau model-model Bu Yen ini kalau sudah menemukan
tambatan hati, menurut saya Boyan akan dengan sepenuh hati dicurahkan segala daya upaya dan segala yang ada dirinya untuk mencintai seseorang yang telah bersedia berkenan menjadi suaminya. Totalitas Boyan mengorbankan hidupnya kepada salon atau suaminya. Begitulah kira-kira, karena Boyan sudah di segi usia pun sudah cukup matang. Menikah di usia 38 tahun bagi seorang perempuan memang boleh kata agak sedikit terlambat. Saudara, kemeriahan dan kemegahan yang seperti itu, pernikahan Boyan itu sama Ruli itu masih terngiang-ngiang tergambar di benak para warga Indonesia. Walaupun acaranya boleh kita sederhana, tapi karena yang hadir adalah para artis-artis, maka disitulah letak kehebohan atau kemegahan resepsi pernikahan Boyan dan Ruli ini. Di situ Boyan terlihat sangat ceria, sangat bahagia, sangat menikmati di kehidupan barunya yang akan dijalaninya. Nah, saudara, disinilah letak cobaan kehidupan Boyan datang lagi. Masih hangat baju pengantin, bahkan mungkin riasannya boleh dikata belum dihilangkan. Tiba-tiba terdengar kabar yang kurang sedap di kalangan pemirsa, khususnya di Boyan sendiri. Si suami Boyan, si Ruli Anggi Akbar ini tiba-tiba digugat oleh seseorang karena kasus boleh dikata semacam penipuan atau lari dari tanggung jawab sebuah kerjasama. Nah, disinilah mungkin kasus ini tiba-tiba muncul ini yang betul-betul memporak-porandakan hati dan perasaan Boyan. Entah ketika perkenalan dengan si Ruli ini, apakah Ruli bercerita atau tidak tentang kasus yang tengah menjeratnya. Kononnya Ruli ini punya bisnis traveling begitu. Kemudian ada investor yang mengasih modal untuk kerjasama dengan sistem bagi hasil. Mungkin di awal-awal berjalan dengan baik, tapi seiring berjalannya waktu tiba-tiba travel bisnis ini berhenti dari operasi alias tidak jalan. Nah, sebagai investor mungkin perjanjiannya sudah dibuat. Nah, itu ternyata si Ruli ini tidak membagi atau mengasih uang investor yang telah dikasihkan kepada Ruli selama beberapa tahun. Jadi kejadiannya itu sebelum kenal atau sebelum menikah dengan Boyan. Ruli ramai digugat di televisi, itu tayangan yang seakan-akan itu mencoreng kehidupan pernikahan Boyan dan Ruli Anggi Akbar ini. Di sini sudah letak kekecewaan dari Boyan terhadap suaminya yang seperti itu, yang tersandung kasus hukum, yang itu terindikasi ada semacam penipuan atau lari dari tanggung jawab. Boyan sebagai istri yang baru saja menjadi suami istri itu merasa terganggu dengan kasus ini karena tidak terlibat dan tidak tahu menahu. Kemudian muncullah berita bahwa Boyan menggugat suaminya. Boyan menggugat cerai suaminya Ruli Anggi Akbar.
Ini satu berita semacam dahsyat. Belum genap 2 bulan atau baru saja 2 bulan menikah, tiba-tiba Boyan menggugat suaminya, Ruli Anggi Akbar. Melihat kejadian ini, peristiwa ini, tentu kita sebagai rakyat Indonesia, walaupun Bu Ian tidak ada hubungan apa-apa dengan masyarakat, tapi semua orang akan kasihan kepada Bu Ian dalam hal kehidupan rumah tangganya. Boleh dikata bulan Badu belum dilaksanakan, tapi sudah terjadi kasus yang memalukan bagi kehidupan Bu Ian, sehingga sahabat-sahabatnya pun sangat mendukung apa yang diputuskan Bu Ian demi kebahagiaannya. Saudara, ternyata kesuksesan di bidang yang lain untuk menjadi artis dan berduit itu ternyata tidak sejalan, tidak seiring dengan kehidupan asmaranya. Begitulah kehidupan yang kita jalani selama ini. Tidak semua apa yang kita inginkan, angankan itu tercapai. Andai pun tercapai, itu pasti dengan sangat pengorbanan, perjuangan, dan segala godaan juga rintangan. Judul di konten ini saya beri adalah Bu Ian. Beliau ini kalau sudah menemukan tambatan hatinya, akan totalitas sepenuhnya dicurahkan kepada suaminya atau pasangannya. Akan tetapi kalau sudah dikecewakan, maka akan ambil sikap yang tegas untuk menyudahi sebuah hubungan karena tidak mau terlibat hal-hal yang itu bikin masalah kelak di kemudian harinya. Begitulah saudara, dari konten ini bisa jadikan pelajaran bahwa kehidupan itu ya seperti itu, banyak godaan, rintangan, ujian yang selalu menghadang, selalu menghampiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan dengan berbagai suka dukanya dengan senang hati, sepenuh hati, dengan mendapat kekuatan dan ketabahan dan kesabaran yang dikasih oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Boyan segera menemukan tambatan hatinya sehingga bisa memulai kehidupan baru dengan suami yang baru lagi dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itulah doa kita dan kita semuanya. Terima kasih, matur nuwun, dan jumpa lagi.